Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami Nurul Qalbi, channel yang selalu menyuguhkan kisah-kisah yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang keutamaan sebuah perbuatan yang baik. Seperti yang telah biasa dilakukan ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, yaitu beliau Rasulullah SAW mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Pada suatu saat, setelah pulangnya, disempatkan singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum supaya tetap senantiasa bersabar dan bertawakal ketika mendapatkan musibah, termasuk pada saat ditinggalkan oleh orang tercinta. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, tidakkah almarhum mengucapkan sebuah wasiat sebelum almarhum wafat? Kemudian istri almarhum menjawab, saya mendengar suami saya mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersenggal-senggal. Kemudian Rasulullah bersabda, apa yang dikatakannya? Saya tidak tahu, mohon maaf ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ucapan suami saya itu sekedar rintihan sebelum meninggal, ataukah rintihan pedih karena dahsyatnya syakaratul maut? Tanya sang istri kepada Rasulullah. Ketika dilihat memang ucapannya sulit dipahami, lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong. Kemudian Rasul bertanya kembali, bagaimanakah bunyinya? Istri yang setia itu kemudian menjawab, ya Rasulullah, suamiku mengatakan sebelum ia meninggal, sambil nafas yang sulit sekali dikeluarkannya, keluar kata-kata seperti ini, andai kata lebih jauh lagi. Begitu ia mengatakan kata yang pertama. Andai kata, ya masih jauh lagi. Dan andai kata yang baru, andai kata semuanya. 3 kata itu yang dikeluarkan dari mulut suamiku sebelum meninggal. Hanya saja itulah yang tertangkap sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu igauan atau dalam keadaan sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Kata sang istri sambil bingung. Rasulullah SAW kemudian tersenyum. Kemudian bersabda beliau, sungguh yang diucapkan suamimu itu tidaklah keliru. Kemudian Rasul mengisahkan kisahnya seperti ini. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang yang buta, yang bertujuan sama pula, yaitu ingin pergi melaksanakan sholat Jum'ah. Kemudian si buta itu tersaru-saru karena tidak ada yang menuntunnya, maka suamimu yang membimbingnya sehingga ia sampai ke masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyaksikan pahala amal solehnya itu. Lalu ia pun berkata seperti perkataan yang pertama, andaikan lebih jauh lagi. Maksudnya adalah andai kata jalan ke masjid itu lebih jauh lagi, pastilah pahalanya akan lebih besar lagi. Ucapan lainnya, ya Rasulullah, tanya seorang istri. Tanya sang istri mulai tertarik dengan penjelasan dari Rasul. Adapun ucapan yang kedua yang dikatakan suamimu tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca sangat dingin, di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel jaket baru. Selain yang dipakainya, maka ia mencopot mantel yang lama yang diberikannya pada lelaki tersebut, dan mantel yang baru itu dipakainya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, andai kata yang masih baru kuberikan kepadanya bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku akan jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu. Kemudian ucapan yang ketiga, apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya sang istri kembali. Dengan sabar, Rasul pun menjelaskan, ingatlah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan olehmu. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Maka suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong.
yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan mengembuskan nafasnya, ia menyaksikan betapa besar pahala dari amal perbuatannya itu. Karena ia pun menyesal dan berkata, jika aku tahu akan seperti ini hasilnya, maka musafir itu hanya akan kuberikan tidak hanya sepotong, tetapi semua dari roti yang aku punya. Sudah pasti ganjaranku akan lebih besar dari ini. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, apabila kita berbuat kebaikan, sebetulnya kita juga yang akan beruntung, bukan orang lain. Lantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya, jika kita berbuat buruk, maka keburukan pun akan kembali kepada kita. Akibatnya, maka mari kita semua senantiasa untuk berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 7. Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu, dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Al-Isra ayat 7. Demikianlah kisah ini, semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu yahdi ila thalathil sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.